Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang manajemen persediaan. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama lengkap saya Mithilis Jerifa, NIM 2023814036, Prodi Teknologi Rekayasa Pangan, dan teman saya. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Reynaldus Darman, NIM 2023814037, Prodi Teknologi Rekayasa Pangan kelas B. Nama saya Redem Taseram, NIM 2023814038, Prodi Teknologi Rekayasa Pangan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen persediaan. Yang kedua, manajemen persediaan. Persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Persediaan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Bahan baku, yang kedua barang dalam proses, yang ketiga barang jadi. Yang ketiga, menetapkan persediaan. Kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. Salah satu contohnya, persediaan terlalu kecil, yaitu hilangnya kesempatan untuk menjual memperoleh laba. Yang kedua, persediaan terlalu besar, yaitu adanya biaya besar, memperkecil laba, memperbesar risiko. Yang keempat, kerugian adanya persediaan, antara lain 1. Biaya penyimpanan, 2. Biaya pemindahan, 3. Pengambilan modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Yang kelima, fokus pengelolaan persediaan. Yang pertama, berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu. Yang kedua, berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan. Dan yang ketiga, kapan sebaiknya persediaan dipesan. Yang keenam, tujuan pengelolaan persediaan, antara lain 1. Menyedia persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya minimum. Yang ketujuh, biaya persediaan. Biaya yang berhubungan dengan persediaan antara lain 1. Biaya penyimpanan persediaan, 2. Biaya pengadaan persediaan, 3. Biaya akibat kekurangan persediaan. Yang kedelapan, biaya penyimpanan persediaan. Bersifat variabel terhadap jumlah inventory yang dibeli. Total biaya penyimpanan TCC sama dengan C kali P kali A. Persediaan rata-rata A sama dengan Q per 2 atau S per N per 2. Keterangan Q sama dengan kuantitas pesanan, S sama dengan penjualan tahunan, N sama dengan frekuensi pemesanan, C sama dengan biaya penyimpanan, dan P sama dengan harga beli per unit. 9. Termasuk biaya penyimpanan atau carrying cost, antara lain sewa gudang. Yang kedua, biaya pemeliharaan barang di dalam gudang. Yang ketiga, biaya modal yang tertanam dalam inventory. Yang keempat, pajak. Yang kelima, asuransi. Yang ke-10, besarnya carrying cost dapat diperhitungkan dengan 2 cara, antara lain 1. Berdasarkan persentase tertentu dari nilai inventory rata-rata. Yang kedua, berdasarkan biaya per unit barang yang disimpan atau dari jumlah rata-rata. Yang ke-11, biaya pemesanan, antara lain bersifat variabel terhadap frekuensi pesanan. Yang kedua, total biaya pesanan atau TOC sama dengan F kali S per Q. Keterangan Q sama dengan kuantitas pesanan, S sama dengan penjualan tahunan, dan F sama dengan biaya tetap. Lanjutkan materi yang ke-12, yaitu termasuk biaya pemesanan ordering cost. Yang pertama, biaya selama proses pesanan. Yang kedua, biaya pengiriman permintaan. Yang ketiga, biaya penerimaan barang. Yang keempat, biaya penempatan barang ke dalam gudang. Yang kelima, biaya processing pembayaran kepada supplier. Total biaya persediaan TIC sama dengan TCC tambah TOC, atau TIC sama dengan C kali P kali dalam kurung Q per 2 tambah F kali dalam kurung S per Q.
Kuantitas pemesanan yang optimal. Dalam penentuan persediaan yang optimal dapat digunakan model kuantitas pemesanan yang ekonomis. EOQ adalah kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. Model EOQ adalah suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Dua dasar keputusan dalam model EOQ, yaitu beberapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali. Model EOQ. EOQ sama dengan kuadrat 2 kali F kali S per C kali P. Keterangan P sama dengan harga beli per unit, S sama dengan penjualan tahunan, F sama dengan biaya tetap, C sama dengan biaya penyimpanan. Model asumsi EOQ. Yang pertama, jumlah kebutuhan bahan mentah sudah dapat ditentukan lebih dahulu secara pasti untuk penggunaan selama 1 tahun atau 1 periode. Yang kedua, penggunaan bahan selalu pada tingkat yang konstan secara kontinu. Yang ketiga, pesanan persis diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan 0 atau di atas safety stock. Yang keempat, harga konstan selama periode tersebut. Pemesanan ulang antara lain titik di mana pemesanan harus dilakukan lagi untuk mengisi persediaan. Yang kedua, titik pemesanan ulang sama dengan waktu tunggu kali tingkat penggunaan. Persediaan tambahan yang dimiliki untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau kelembatan produksi pengiriman. Maka persediaan awal sama dengan EOQ tambah safety stock. Persediaan rata-rata sama dengan dalam kurung EOQ per 2 tambah safety stock. Menentukan besarannya safety stock. Yang pertama faktor pengalaman, yang kedua faktor dugaan, yang ketiga biaya, yang keempat keterlambatan. Contoh penggunaan per hari 15 kg, keterlambatan pengiriman 10 hari, maka besarnya safety stock sama dengan 10 kali 15 kg sama dengan 150 kg. Contoh kasus yang pertama, perusahaan A penjualan 2,6 juta kilogram terigu, biaya pemesanan $5.000, biaya penyimpanan 2% dari harga beli dan harga beli 5 kg $. Yang kedua, persediaan pengaman 50.000 kg dan waktu pengiriman 2 minggu dan setiap pemesanan terigu harus dengan kelipatan 2.000 kg. Baik, selanjutnya yaitu besaran EOQ. EOQ sama dengan akar 2 dikali F dikali S per C dikali P. Itu sama dengan akar 2 dikali 5.000 dikali 2.600.000 per 0 dikali 02 dikali 5. Itu sama dengan 509.902 kg. Kemudian kita sederhanakan saja menjadi 510.000 kg. Kemudian untuk pemesanan ulang. Jadi di pemesanan ulang ini penggunaan per minggu itu sama dengan 2.600.000 per 52. Itu hasilnya sama dengan 50.000 kg. Yang kedua, titik pemesanan ulang. Waktu pengiriman ditambah safety stock itu sama dengan 2 minggu dikali 50.000 ditambah 50.000. Itu sama dengan 100.000 ditambah 50.000 sama dengan 150.000 kg. Kemudian pemesanan dalam 1 tahun. Yang pertama, pemesanan dalam 1 tahun itu sama dengan 2.600.000 per 510.000 itu sama dengan 5,098 kali atau 72 hari. Itu sama dengan 10 minggu. Yang kedua, tingkat pemakaian per hari itu sama dengan 2.600.000 per 365. Itu sama dengan
7.123.287 kg atau 7.124 kg. Yang berikut biaya penyimpanan. TCC sama dengan C dikali P dikali A, atau TCC itu sama dengan C dikali P dikali Q per 2. Kemudian TCC sama dengan 0,02 dikali 5 US dollar dikali 510.000 per 2, itu sama dengan 0,1 dikali 255.000, itu sama dengan 25.500 US dollar. Kemudian biaya pemesanan. TOC itu sama dengan F dikali S per Q. TOC itu sama dengan 5.000 US dollar dikali 2.600 per 510.000, itu sama dengan 5.000 US dollar dikali 5.098, itu sama dengan 25.490.020 US dollar. Kemudian biaya safety stock itu sama dengan C dikali P. Safety stock itu sama dengan 0,02 dikali 5 US dollar dikali 50.000, itu sama dengan 0,1 dikali 50.000, itu hasilnya sama dengan 5.000 US dollar. Yang berikut total biaya persediaan. TIC, biaya penyimpanan ditambah biaya pemesanan ditambah biaya safety stock, itu sama dengan 25.500 US dollar ditambah 25.490.020 US dollar ditambah 5.000 US dollar, itu sama dengan 55.990.020 US dollar. Kemudian kita lihat dia punya grafiknya untuk grafik EOQ. Nah, kemudian lanjutan contoh kasus. Jika perusahaan A membeli terigu sebanyak 650.000 kg, maka biaya pengiriman ditanggung oleh perusahaan pengolahan gandum sebesar 3.500 US dollar. Apakah penawaran ini menguntungkan atau tidak? Biaya persediaan TIC, biaya pemesanan sama dengan 5.000 US dollar dikurang 3.500 US dollar sama dengan 1.500 US dollar. TCC sama dengan 0,02 dikali 5 US dollar dikali 650.000 per 2, itu sama dengan 0,1 dikali 325.000, itu sama dengan 32.500 US dollar. Sedangkan untuk TOC sama dengan 1.500 US dollar dikali 2.600.000 per 510.000, itu sama dengan 1.500 US dollar dikali 5.098, itu sama dengan 7.647.000 US dollar. Yang berikut untuk TIC sama dengan 32.500 US dollar ditambah 7.647 US dollar ditambah 5.000 US dollar, itu sama dengan 45.147 US dollar. Yang berikut analisis. Jika pesanan sejumlah 510.000 kg, itu biaya persediaan 55.990.020 US dollar.
Kemudian untuk 650 kg itu biaya persediaan itu mencapai 45.147 US dollar. Penawaran dari perusahaan pengolahan gandum perlu dipertimbangkan. Pemasaran dalam 1 tahun itu sama dengan 2.600.000 per 650.000. Itu sama dengan 4 kali atau 13 minggu. Kemudian sistem pengendalian persediaan. Yang pertama, metode garis merah atau red line method. Yang kedua, metode 2 peti two-bin method. Yang ketiga, sistem pengendalian persediaan dengan komputer atau computerized inventory control system. Yang berikut, sistem ABC atau sistem ABC. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke pemateri 1. Terima kasih. Dolar ditambah 7.647 US dollar ditambah 5.000 US dollar itu sama dengan 45.147 US dollar. Yang berikut analisis. Jika pesanan sejumlah 510.000 kg itu biaya persediaan 55.990.020 US dollar. Kemudian untuk 650 kg itu biaya persediaan itu mencapai 45.147 US dollar. Penawaran dari perusahaan pengolahan gandum perlu dipertimbangkan. Pemasaran dalam 1 tahun itu sama dengan 2.600.000 per 650.000. Itu sama dengan 4 kali atau 13 minggu. Kemudian sistem pengendalian persediaan. Yang pertama, metode garis merah atau red line method. Yang kedua, metode 2 peti two-bin method. Yang ketiga, sistem pengendalian persediaan dengan komputer atau computerized inventory control system. Yang berikut sistem ABC atau sistem ABC. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke pemateri 1. Terima kasih.